Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Sundari dari Universitas Indra Prasta PGRI. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan Yunda dan Sona akan mempresentasikan hasil mini riset yang dilakukan oleh Yunda dan Sona dari Universitas Indra Prasta PGRI dengan topik dan tema analisis tugas pada buku pelajaran bahasa Inggris untuk SMP, khusus pada buku When English Rings a Bell untuk kelas 7. Untuk mempersingkat waktu, Yunda dan Sona saya persilakan. Pertama-tama kami akan menjelaskan sedikit untuk bagian introduction pada artikel ini. Untuk artikel ini kami menggunakan buku bahasa Inggris kelas 7 yang berjudul When English Rings a Bell, dan di sini kami menganalisis mengenai jenis tugas pada beberapa bab pada buku ini, yaitu bab 1, 2, 3, dan 8. Sebelum itu, kami di sini akan memperkenalkan apa itu buku teks atau textbook menurut Fakomah 2017. Buku teks digunakan dalam proses belajar mengajar untuk pengajaran bahasa Inggris dan dalam pendidikan. Dan Indonesia telah menggunakan buku teks selama bertahun-tahun. Nah, itu adalah penjelasan sedikit mengenai textbook. Selanjutnya yaitu definisi tugas atau Talks menurut Nunan 1989 halaman 210 dinyatakan bahwa tugas dianggap mengacu pada berbagai jenis rancangan kerja yang memiliki tujuan keseluruhan untuk memfasilitasi pembelajaran berbahasa dari jenis latihan sederhana dan singkat ke kegiatan yang lebih kompleks dan panjang seperti pemecahan masalah kelompok atau simulasi dan pengambilan keputusan. Dan di sini kami akan menganalisis jenis tugas pada buku teks berdasarkan teori Nunan 1999 yang terdiri dari 5 jenis tugas, yaitu tugas kognitif, tugas interpersonal, tugas linguistik, tugas afektif, dan tugas kreatif. Oke, selanjutnya ada research method. Research method dalam artikel yang kami analisis terbagi menjadi 3 poin, yaitu research design, unit of analysis, dan data collection and analysis. Dalam research design, artikel kami bertujuan untuk menganalisis jenis tugas dalam buku yang berjudul When English Rings a Bell untuk tingkatan SMP atau MTS kelas 7 revisi 2017 sesuai dengan teori dari Nunan, dan menggunakan mixed method yaitu kualitatif dan kuantitatif. Dalam buku When English Rings a Bell terdiri dari 9 bab, tetapi hanya 4 bab saja yang kami analisis, yaitu bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 8. Masing-masing bab memiliki tema, yaitu pada bab 1, Good Morning, How Are You? Bab 2, This Is Me. Bab 3, What Time Is It? Bab 8, That's What Friends Are Supposed to Do. Karena kami menggunakan mixed method, maka dalam perhitungan data kualitatif, kami mengklasifikasikan menjadi 2 jenis bagian, yaitu observing and asking question, dan collecting information. Serta untuk perhitungan data kuantitatif, kami membuat tabel dan chart, lalu kami menghitung perbedaan hasil frekuensi dan persentase jenis tugas yang ada di dalam buku tersebut. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ada findings atau result. Di sini ada perbedaan antara frekuensi dan persentase masing-masing jenis tugas dalam buku teks bahasa Inggris yang dihitung. Setelah menemukan perbedaan ini, skor total dari buku teks bahasa Inggris dihitung pada tabel 1 dan tabel 2. Oke, untuk tabel 1 yaitu observing and asking question, pada slide terlihat bahwa total frekuensi yang paling banyak pada cognitive talks, yaitu memiliki frekuensi sebesar 16 dan memiliki persentase sebesar 38,97%, di mana terdapat aspek-aspek seperti respon, note-taking, discriminating, konsep mapping pada bab 3. Dan frekuensi terkecil terdapat pada cognitive talks bab 8, yaitu affective talks bab 2 dan 3 dan 8, yaitu memiliki persentase sebesar 0%. Untuk jumlah tugas, bab yang memiliki frekuensi banyak adalah bab 3, yaitu 41, dan memiliki persentase sebesar 99,64%. Oke, next, tabel 2. Selanjutnya, next. Oke, untuk tabel 2, yaitu tentang collecting information. Di atas terlihat bahwa total frekuensi yang paling banyak ditemukan pada creative talks, yaitu memiliki frekuensi sebesar 17 dan memiliki persentase sebesar
47,1%, di mana terdapat aspek seperti use their own words, fill in the blank, writing and orally, make a schedule pada bab 3, dan frekuensi terkecil pada bab 1, 4, dan 8, yaitu memiliki presentasi sebesar 0%. Untuk jumlah tugas, bab yang memiliki frekuensi terbanyak adalah bab 3, yaitu 36, dan memiliki presentase sebesar 99,6%. Oke, next. Oke, untuk kesimpulan dari artikel yang kami teliti mengenai jenis-jenis tugas yang ada di dalam buku When English Rings a Bell, didapatkan jumlah tugas pada jenis tugas observing and asking question, terdapat 104 tugas pada bab 1, 2, 3, dan 8. Dan pada jenis tugas collecting information, terdapat 76 tugas dari bab 1, 2, 3, dan 8. Hal ini menunjukkan bahwa jenis tugas dalam buku teks bahasa Inggris ini telah memenuhi kriteria dari teori Noonan, yaitu terdapat 5 jenis tugas yang ada di dalam buku teks When English Rings a Bell seperti cognitive task, interpersonal task, linguistic task, affective task, and creative task. Jenis-jenis tugas yang ada di dalam buku ini mengharuskan siswa belajar secara individu maupun kelompok. Hasilnya juga mengungkapkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara frekuensi dan persentase pada jenis tugas yang ada di dalam buku ini. Sekian penjelasan mengenai artikel kami yang berjudul The Analysis of Tasks in English Textbook for Junior High School, a case of When English Rings a Bell for 7th grade. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.